Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Fisika kelas 12. Masih di bab yang sama, yaitu tentang listrik statis. Di video kali ini kita akan membahas tentang energi potensial dan potensial listrik. Energi potensial listrik merupakan energi yang diperlukan untuk memindahkan sebuah muatan dari posisi awal ke posisi akhir, seperti pada gambar ya, di mana di situ QA diubah posisinya dari awal ke akhir ke atas dan dipengaruhi oleh gaya kolom muatan sumber. Nah, besar energi yang diperlukan ini bergantung pada besar muatannya dan jarak perpindahannya. Seperti yang kalian telah pelajari di kelas 11, usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif, dalam hal ini kelas 11 kemarin kalian telah mempelajari gaya gravitasi bumi yang merupakan gaya konservatif, di mana usahanya itu merupakan negatif perubahan energi potensial. Dengan W konservatif, usaha konservatif sama dengan minus delta energi potensial. Nah, seperti halnya gaya gravitasi bumi, gaya kolom ini juga termaksud gaya konservatif, sehingga usaha yang dilakukan oleh gaya kolom, W kolom, sama dengan minus delta energi potensial listriknya. Nah, sesuai dengan gambar sebelumnya, persamaan umum energi potensial yang dialami oleh muatan uji QA berjarak R dari muatan QB adalah EP energi potensial sama dengan K kali QA QB per R. Di sini nilai positif negatif QA dan QB itu dimasukkan ke dalam perhitungan. Nah, ini contoh soal yang saya ambil dari buku cetak, di mana dua partikel A dan B yang terpisah pada jarak 20 cm memiliki muatan 5 mikrokolom dan minus 8 mikrokolom. Seperti yang saya sebutkan tadi, tanda minus dimasukkan ke dalam perhitungan. Jadi di sini QB-nya minus 8 kali 10 pangkat minus 6 dimasukkan ke dalam perhitungan, menghasilkan perubahan energi potensialnya 1,35 Joule. Selanjutnya, potensial listrik. Potensial listrik didefinisikan sebagai perubahan energi potensial per satuan muatan ketika sebuah muatan uji dipindahkan di antara dua titik. Dirumuskan dengan delta V 12, maksudnya ini delta V dari 1 ke 2 sama dengan delta energi potensial 12 per QA. QA ini muatan uji. Persamaan delta V ini adalah persamaan beda potensial, jadi belum potensial listrik. Nah, jika kita jabarkan persamaan tadi, kita akan peroleh bahwa delta V itu sama dengan K QB dalam kurung 1/R2 kurang 1/R1. Jadi QA-nya tadi sudah saling menghabiskan. Delta V ini adalah beda potensial. QB bisa kita tuliskan dengan Q saja sebagai muatan sumber, dan R2 R1 ini perubahan jaraknya. Kemudian jika kita jabarkan lebih lanjut, kali masuk K dan Q-nya, maka kita peroleh delta V tadi jadi V2 kurang V1 sama dengan K Q per R2 kurang K Q per R1. Kita jabarkan. Kita kali masuk tadi K dengan Q-nya dalam kurung. Dan sehingga kita bisa pisahkan bahwa V2 itu sama dengan K Q per R2 dan V1 itu K Q per R1. Jadi kita peroleh persamaan umum potensial listrik, potensial mutlaknya V sama dengan K Q per R. Sama halnya dengan energi potensial listrik tadi, plus minus Q. Jadi kalau Q-nya minusnya itu dimasukkan ke dalam perhitungan. Seperti itu. Ini adalah contoh soal dari potensial listrik. Sebuah bola bermuatan plus 4 kali 10 pangkat minus 6 mikrokolom. Kalian bisa baca sendiri, bisa diamati sendiri apa yang ditanyakan. Kemudian di situ ada juga kunci jawabannya. Kita fokus di bagian C-nya. Lihat ada keterangan terakhir. Tanda negatif pada usaha luar menyatakan untuk memindahkan muatan Q0 tak perlu dilakukan usaha luar. Pada muatan Q0 bahkan muatan Q0 yang melakukan usaha. Jadi tanda minus di situ menyatakan bahwa Q0 itu melakukan usaha.
Nah, sekarang bagaimana jika dia memiliki lebih dari satu muatan sumber? Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar, titik P yang akan dihitung potensial listriknya dipengaruhi oleh 3 muatan sumber, yaitu masing-masing Q1 positif, Q2 negatif, Q3 positif. Nah, berapakah potensial listrik di titik P? Perhatikan. Kita bisa menggunakan persamaan VP sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Jadi cukup simpel ya, tinggal memasukkan di persamaan umum. Namun saya ingatkan kembali tanda minus di Q2. Jadi jika ada muatan yang minus, maka dalam perhitungan tanda minusnya dimasukkan. Nah, ini adalah contoh soal potensial listrik jika terdapat lebih dari satu muatan sumber. Kalian bisa cermati sendiri, dilihat sendiri. Nah, contoh soal ini ada di buku cetak. Jadi masih banyak contoh soal lain di buku cetak. Silahkan dipelajari masing-masing. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan. Kemudian untuk potensial listrik konduktor 2 keping sejajar, jika dia di luar keping, maka V sama dengan E kali D. D ini adalah jarak antar keping. Kemudian jika dia di dalam keping, di ruang antar keping, maka V sama dengan E kali R. Kemudian untuk bola konduktor berongga, jadi jika dia di dalam kulit bola, V-nya itu sama dengan K per R besar ya. R besar itu jari-jari. Kemudian jika di luar bola, maka V sama dengan K per R. Bagian terakhir dari video kali ini yaitu tentang hukum kekekalan energi mekanik dalam medan listrik, menyatakan bahwa energi mekanik sebuah partikel bermuatan listrik di titik apa saja dalam suatu ruang medan listrik statis adalah konstan. Bisa dirumuskan dengan persamaan energi potensial tambah energi kinetik sama dengan konstan ya. Jadi awal sama dengan akhir atau A sama dengan B. Dalam keadaan A sama dengan dalam keadaan B. Seperti dirumuskan pada persamaan pada gambar. Kemudian ini adalah salah satu contoh soalnya. Kalian bisa mencari tambahan contoh soal dari sumber apa saja, termasuk buku cetak maupun media internet. Sekian video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.